Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Kini kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus lewat pujian-pujian kami Tuhan. Biarkanlah pujian penyembahan kami menjadi upaya-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang sangat baik buat kita. Hatiku percaya. Kita tepuk tangan buat Tuhan ya, yang keras. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kini kami mau memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan. Layakan kudus Tuhan. Gunakan persembahan itu berlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Kau pulihkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kau tolong Tuhan yang apa menjadi perkara yang Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kami
selalu perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlu
pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, berkati kami semua. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah ibadah yang pertama pada hari ini, minggu ini. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Biasanya kita fokus kepada apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita minta berkat, kesembuhan, kesuksesan, minta jodoh, pekerjaan, rumah, minta anak, segala macam. Tetapi ternyata Tuhan pun juga meminta sesuatu kepada kita yang harus kita perhatikan. Mari kita membaca dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatkanlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara, ada 7 hal yang Tuhan minta di sini. Pertama, supaya kita takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya kita menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kelima, yang keenam, sunatkanlah hatimu. Dan yang ketujuh, jangan lagi tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu tidak bisa taat, ya. Orang tegar tengkuk itu ada besi di jidoknya, di tengkuknya. Ya, jadi kalau mantu tidak bisa, bisanya cuma geleng kepala. Jangan lagi tegar tengkuk. Mari saudara kita perhatikan. Pertama, takut akan Tuhan. Kalau kita periksa firman Tuhan beberapa ayat saja, takut akan Tuhan itu suci. Ayatnya itu sudah bisa lihat, suka kepada segala perintahnya, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, membenci kejahatan dan menjauhi kejahatan. Nah, oleh sebab itu, marilah saudara, hal-hal ini ada pada kita supaya jangan sampai
Dalam Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai 4, kalau saudara membaca, di sana ada orang yang takut akan Tuhan itu nggak ada pada mereka. Dan apa yang diperbuatnya tidak pernah menolak kejahatan, tidak pernah menolak dosa. Tapi mari kita membenci dosa, menjauhi saudara, dan kita hidup pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini sebetulnya mirip-mirip aja ya, satu dengan yang lain. Menurut jalan yang ditunjukkan. Kalau orang takut akan Tuhan, nggak sulit untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau seseorang memang takut akan Tuhan, maka Roh Kudus dengan mudah akan memimpin orang itu jalan mana yang harus dipilih, yaitu yang selalu menjauhi dosa dan membenci dosa. Tadi kita membaca ya. Puji Tuhan. Nah, pernah di satu masa yang sama, tahun 1500-an, di Amerika ada dua orang yang hidup berbeda. Mark Jukes ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, sedangkan Jonathan Edwards ini orang yang takut akan Tuhan. Orang yang beribadah dengan keluarganya, anak istrinya. Orang yang selalu membaca firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Dan orang yang selalu menjauhi apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sebaliknya Mark Jukes ini orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang hidup dalam dosa, orang yang mabuk-mabuk, berjudi, merampok. Saudara, dah hidup dah karu-karuan, kawin, cerai, segala macam. Nah, ada orang yang meneliti keturunannya sampai ke 4 generasi dari tahun 1500-an itu. Nah, ternyata Jonathan Edwards, dari 1000 keturunannya ada 13 orang menjadi rektor, pemimpin university, 65 profesor, 75 jadi jenderal militer, 60 public servant ya, pelayan publik, 60 orang pengarang yang terkenal, 60 lagi doktor, 30 hakim, 100 orang pendeta, 100 orang lawyer, pengacara, dan 3 orang senator. Ada 1 orang jadi istri presiden. Saudara bisa bandingkan keturunan Maksud ini, orang yang tidak takut akan Tuhan. 310 orang mati sebagai orang miskin atau pengemis. 150 orang kriminal, antara lain 7 orang pembunuh, dan 190 orang prostitusi. Apa itu saudara ya? Apa dia? Prostitut apa? Kamu kok tahu kalau pelacur? Pelacur, saudara, keturunannya. Saudara, saya percaya kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan,
Berkat Tuhan bukan sampai hanya kepada kita, sampai anak keturunan kita pun. Orang-orang yang berbahagia di muka bumi. Kata firman Tuhan tadi ya, kita membaca, puji Tuhan. Nah saudara, kemudian yang ketiga, mengasihi akan Tuhan. Wah, ini sudah terkenal, sudah hafal kita semua ya. Yohanes 14 ayat 23, orang yang mengasihi Tuhan itu bagaimana? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Puji Tuhan, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu hubungan vertikal. Mau tidak mau kita mesti mentaati firman Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mentaati akan firman Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, harus juga mengasihi saudaranya. Hubungan horizontal. Kita tidak bisa ketemu orang-orang yang kita jumpai dalam hidup, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang seringkali juga mengecewakan kita. Yang baik juga banyak, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang memperlakukan kita nggak adil, yang saudara, orang-orang yang tidak peduli sama kita. Bagaimana kita mengasihi mereka? Ya, Mother Teresa pernah berkata, don't accept your friend to be perfect person, but help your friend to become a perfect person. That's true friendship. Ya. Jadi saudara, jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang sudah sempurna, saudara nggak akan dapat. Tapi kasihlah dan tolonglah orang-orang yang ada kelemahan, ada kekurangan itu berubah dan makin menjadi pribadi yang sempurna. Ya. Puji Tuhan. Saya dulu kalau nggak ada ibu yang mengasihi saya, nggak ada pendeta yang mengasihi saya, nggak ada gembala yang mendidik saya, nggak tahu saya jadi apa. Puji Tuhan. Nah saudara, ini ada satu, apa bisa ini, mudah-mudahan ya, ada seorang businessman ya, dia mau ke kantor, dan ketika dia mau masuk mobil, kakinya digigit anjing. Dan kemudian dia ambil batu, melempar anjing itu nggak kena ya. Anjingnya lari. Anjingnya nakal ini. Nah, karena digigit anjing, bos ini waktu sampai di kantor melampiaskan kemarahannya kepada stafnya. Nah, staf yang dimarahi kemudian marah kepada bawahnya, diteruskan. Nah, terus bawahnya marah kepada bawahnya lagi. Ini ada orang yang kena marah di kantor tadi pulang. Waktu di rumah, istrinya tanya, kok malam mas pulangnya? Lalu suaminya ini marah sama istrinya. Istrinya dicekik berkampleng ini ya.
Ini marah dari kantor dibawa pulang. Sambil bilang, aku ke kantor bukan main bola, goblok. Ya. Kemudian istrinya marah sama anaknya. Anaknya gak belajar, main game aja, nonton TV. Anaknya dikaplok sama mamanya, ya kan? Kemudian anaknya ini marah, lalu ambil batu pas ada anjing, dan anjing itu jadi pelampiasan kemarahannya, dan dilempar batu kena kain-kain. Akhirnya anjing ini lagi kesakitan. Nah, anjing ini adalah anjing yang gigit sama orang yang mau pergi ke kantor tadi. Itu saudara, ya. Nah, pelajarannya yang kita ambil adalah orang akan menuai apa yang dia akan lakukan. Kayak anjing ini, ya. Kalau dia berbuat baik, dia akan memperoleh kebaikan. Kalau dia suka gigit, ya satu saat dilempar batu. Nah, marilah saudara kita saling mengasihi, dan mari kita saling berbuat kebaikan yang memberkati banyak orang, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian beribadah. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini keharusan. Tetapi di dalam Ulangan 10 ayat 12 tadi yang kita baca, Tuhan minta, kamu itu sudah minta banyak sama aku. Sekarang aku minta kamu beribadah. Ya, soal berkat itu Tuhan janjikan, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, aku akan menjauhkan penyakit daripadamu. Tapi aku minta kamu beribadah. Saudara, Keluaran 28 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan dan seterusnya. Untuk beribadah. Nah, ketika Yesus bangkit, saudara, maka murid-murid berkumpul hari Minggu, hari pertama. Kemudian berubahlah mereka beribadah pada hari Sabtu, hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Nah, hari Minggu, kata Minggu itu artinya hari pertama miliknya Tuhan. Ya, jadi saudara, ini hari Minggu. Ini diklaim. Kalau dulu hari Sabat orang Israel, sekarang hari Minggu, namanya Minggu itu artinya hari Minggu miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berikan sama Tuhan, ya, untuk beribadah. 6 hari kamu bekerja, kita dikasih 6 hari, 1 minggu dari 7 itu cuma 1 yang diminta oleh Tuhan. Untuk beribadah itu pun cuman sekarang 1 jam ini, pandemi corona ini. Dan saya menyelidiki ibadah pendek malah jemaat senang, ya. Ibadah suka ibadah. Ya, dari 1 hari Minggu itu 24 1 jam lagi, wes terus terserah kamu ya mau kemana. Tapi Tuhan minta pakailah untuk beribadah. Jadi Tuhan yang minta loh saudara, ya. Seringkali kita tidak perhatikan ini. Lebih mengutamakan kegiatan yang lain, lebih mengutamakan rekreasi sampai nggak beribadah. Ada yang mementingkan olahraga sampai nggak bisa ibadah. Tuhan minta
beribadah. Tuhan minta nggak diperhatikan. Satu saat kalau kamu minta sesuatu sama Tuhan, saudara, Tuhan tidak perhatikan. Aku minta, kamu tidak kasih. Aku tidak kasih sama kamu sekarang. Modar saudara nanti ya. Haleluya. Dan beribadah itu dengan segenap hati dan jiwa. Bukan cuma formalitas. Orangnya datang hatinya nggak tahu di mananya. Ayat-ayatnya ini ya. Tuhan minta hati kita yang Tuhan minta. Hati yang mengasihi akan Tuhan. Hati yang haus, rindu akan Tuhan. Haleluya. Ini khotbah begini tidak boleh panjang-panjang soalnya ya. Jadi lewat-lewat saja ya. Dan ini diulangi lagi. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Yosua 1 ayat 7 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku, perintahku, ketetapanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Jadi Tuhan minta supaya kita berpegang kepada firman-Nya, mentaati firman-Nya, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Puji Tuhan ya. Ini waktu saya berdoa di tembok ratapan. Puji Tuhan. Ya, sekali-sekali saudara ke Israel, beli travelnya sama Bu Mami ya. Tapi berdoa bukan hanya di tembok ratapan, di mana saja saudara bisa berdoa kepada Tuhan, karena Allah itu maha hadir. Puji Tuhan. Doa kita Tuhan akan jawab. Tapi kalau kita nggak dengar suara Tuhan, Tuhan nggak jawab doa kita. Yang terakhir, yang keenam ya, sunatkanlah hatimu. Di dalam perjanjian baru ini berarti dalam Kolose 2 ayat 11 mengatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Terima Yesus bertobat, saudara, menguburkan manusia lama kita, manusia yang berdosa, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Bangkit dalam satu hidup yang baru oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, jadi saudara, membuangkan manusia lama yang selalu cenderung untuk melayani dosa. Nah, sehingga jangan lagi kamu tegar tengkuk, tetapi taat kepada Tuhan. Rasul Paulus memberitakan Injil, ditugaskan supaya mereka percaya. Bukan hanya percaya saja, sesudah percaya, taat kepada namanya. Juga Rasul Petrus sama mengatakan ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini janji Tuhan luar biasa ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ada yang menerjemahkan segala berkat ini akan mengejarmu. Orang Kristen yang taat bukannya mati-matian memburu mengejar berkat. Berkat yang akan datang kepada, berkat yang akan mengejar. Puji Tuhan, ini pemuda-pemudi, anak-anak muda, dengarkan firman Tuhan. Kalau kamu taat firman Tuhan, bukan kamu yang kejar cewek bereset merusutnya, cewek yang kejar sama kamu, ya. Tapi kalau kamu nggak taat, ibu kos yang kejar sama kamu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, inilah firman Tuhan, ya, yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita menjadi orang-orang yang apa tadi tujuan yang diminta Tuhan? Nomor 1, takut akan Tuhan. Nomor 2, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nomor 3, mengasihi akan Tuhan. Nomor 4, beribadah kepada Tuhan. Nomor 5, nomor 6, ya, sunat ae nyulir jentilinge, ya. Nomor 6, berpegang kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Nomor 6, sunatkanlah hatimu, ya, membuang segala kehidupan yang berdosa, ya, sudah dikubur bersama Yesus. Kemudian jangan tegar tengkuk, ya. Saudara, gerayai ya tengkukmu masing-masing, ya, dipijet, ya, dipijet supaya nggak kaku, ya. Jadi anak-anak Tuhan yang taat firman Tuhan, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, bukan dia yang kejar berkat. Janji Tuhan apa? Berkat yang akan datang dalam hidupmu. Katakan diri kananmu, berkat akan datang dalam hidupmu. Berkat akan datang royoan kabel. Mari kita berdiri bersama-sama, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita. Aku mau hidup itu loh yang aku cinta. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
kasih Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang mengasihi akan Engkau, yang takut akan Tuhan, yang setia beribadah kepadamu ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang tidak tegar tengkuk tetapi yang taat akan segala firman. Maka kami boleh menikmati segala janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang mempunyai langit, bahkan langit di atas segala langit, bumi dengan segala isinya. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami hidup dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan memberikan persembahan sebelum kita tamatkan ibadah pada pagi hari ini. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segalanya samping kiri kanan. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan ya. Haleluya. Mari kita menadahkan tangan kita, supaya kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa